Hai guys, balik lagi sama Mimin. Mimin ada cerita baru nih. Kemarin kan ada 4 judul. Nah, yang Mimin pilih nih judul keempat aja dulu ya. Soalnya yang SSS Suicide Class Hunter udah ada yang bahas. Terus yang Frozen juga ada yang bahas. Yang ketiga Mimin belum sempat baca. Jadi yang ini dulu ya. Judulnya Hoarding in Hell. Ceritanya tuh MC-nya lemah lah kayak cerita-cerita lain. Tapi setelah dia dapat warisan dari bapaknya, MC dipaksa latihan di neraka dan bakal jadi lebih kuat. Gak usah kebanyakan bacot, langsung aja ke ceritanya. Scene diawali di mana kita dijelaskan bahwa suatu hari sebuah tempat yang disebut dungeon pun muncul ke dunia. Dan di saat yang sama, beberapa orang yang terpilih pun membangkitkan kekuatan dari dalam diri mereka, bertujuan untuk menaklukkan dungeon yang ada. Dan mulai dari sanalah era dari dunia baru dimulai. Namun terdapat orang-orang yang tidak mendapatkan pembangkitan kekuatan atau bisa disebut bintang 0. Karena mereka tidak memiliki kekuatan, biasanya mereka menjadi warga biasa atau mencari pekerjaan untuk membersihkan sisa dungeon. Seperti MC kita, Kang Hyun Mo. Dia adalah salah satu dari beberapa orang yang kurang beruntung, sehingga dia harus bekerja menjadi pembersih dungeon. Di sana, ia mencari sisa-sisa kristal yang mungkin tertinggal. Di saat itu, ia melihat sepotong kristal yang berukuran cukup besar, dan dia berpikir untuk mengambil kristal itu, sehingga kuota hariannya akan langsung tercukupi. Namun di saat ia akan mengambil kristalnya, dia malah terpeleset dan jatuh ke dalam air yang sudah terkontaminasi oleh mana. Salah satu rekannya di sana pun menghampiri Kang Hyumo. Ia adalah asisten penelitian perguruan tinggi, Yomin. Ia juga memperingatkan Hyunmo untuk berhati-hati karena air di sini telah terkontaminasi oleh kristal dungeon yang berbahaya bagi mereka. Hyunmo pun meminta maaf dan mengakui kesalahannya itu. Dan scene pun lalu berpindah di mana Hyunmo telah menerima uang hasil pekerjaannya tadi. Namun jumlah uang yang ia dapatkan terlalu sedikit, tidak sebanding dengan usaha yang ia keluarkan. 30 tahun yang lalu dungeon muncul dan orang-orang mendapatkan kekuatan spesial. Namun dia adalah orang yang kurang beruntung. Dia tidak membangkitkan satupun kekuatan, makanya dia jadi gembel. Namun di saat itu, tiba-tiba terdapat seseorang yang menghampiri Hyunmo. Orang itu mengaku kalau ia adalah pengacara dari mendiang ayahnya. Dia datang untuk memberikan warisan yang ditinggalkan bapaknya untuk Hyunmo. Namun scene lalu berpindah di mana Hyunmo mendapatkan sebuah liontin dari warisan bapaknya. Dan karena dia bingung nih liontin buat apa, akhirnya dia menunjukkan liontin itu kepada Yomin. Karena sudah pasti Yomin jauh lebih mengerti dibanding dirinya. Setelah melihat itu, Yomin berkata kalau itu adalah Return Stone. Hyunmo yang gak tahu Return Stone itu apaan pun bertanya kepada Yomin. Dan Yomin menjelaskan kalau Return Stone digunakan untuk kabur dari dungeon. Namun Return Stone hanya bisa digunakan di dalam dungeon. Mendengar itu, Hyunmo pun menjadi bingung kenapa bapaknya ninggalin benda ini buat dia. Dan Yomin pun membenarkannya, gak guna juga nih liontin buat Hyunmo. Hyunmo pun sontak ngambek karena secara nggak langsung Yomin mengingatkan kalau dia nggak bisa bangkitin kekuatan. Yomin yang mengetahui itu pun meminta maaf dan dia mencoba untuk mengganti topik pembicaraan tentang Lee Tae-jae. Namun Hyunmo berkata kalau dia nggak peduli sama Lee Tae-jae atau siapapun itu. Dan akhirnya mereka pun kembali pulang. Scene lalu berpindah di rumah Hyunmo yang terlihat sangat sederhana, di mana dia sedang menonton TV yang membawakan berita penaklukan dungeon bintang 5 oleh Lee Tae-jae. Lee Tae-jae adalah awakener yang paling jos lah di Korea. Udah mah good looking, kaya dan kuat lagi, idaman para betina. Si Hyunmo sampai pengen jadi kayak Lee Tae-jae. Ia iri dengan kehidupan yang dirasakan oleh Tae-jae, sementara dia cuma jadi gembel gak jelas. Mana cuma dikasih liontin doang sama bapaknya. Hyunmo pun memegang liontin pemberian bapaknya itu kuat-kuat sambil ia berangan-angan memiliki kesempatan untuk merubah hidupnya ini. Dan di saat itu, dari tangannya muncullah sebuah cahaya yang membuat si Hyunmo sontak menjadi terkejut. Namun saat dia sadar, tiba-tiba tubuhnya pun langsung dipindahkan ke sebuah tempat yang belum ia pernah lihat. Dia pun menjadi tambah terkejut dengan apa yang terjadi. Dia pun celingak-celinguk untuk melihat keadaan sekitar. Sekarang dia ada di mana? Namun tiba-tiba muncul notifikasi sistem yang memberitahunya kalau mana di dalam tubuhnya Hyunmo telah bangkit. Dan sistem itu juga meminta Hyunmo untuk berlatih dengan keras hingga melampaui batasannya. Sontak si Hyunmo pun menjadi kebingungan sebenarnya apa yang terjadi dengannya. Dan setelah itu muncullah notifikasi sistem yang lain. Dan dari sistem itu, Hyunmo tahu kalau dia sedang berada di sebuah tempat yang bernama neraka. Dan dia adalah survivor terakhir. Hyunmo yang gak tahu mengapain pun akhirnya berteriak memanggil seseorang. Dia berharap masih ada yang selamat di sini. Namun ia malah menjadi salah fokus saat melihat sebuah bongkahan kristal yang cukup besar. Dia pun menjadi sangat terkejut karena nilai kristal ini jauh lebih tinggi daripada kristal yang ia temukan tempo hari.
Namun di saat lagi happy-happy itu, tiba-tiba Hyunmo pun merasakan rasa sakit dari tubuhnya sehingga ia mengeluarkan darah. Sistem lalu memberitahu bahwa Hyunmo terkena racun yang mengakibatkan tubuhnya lumpuh. Hyunmo yang tidak bisa melakukan apapun hanya bisa terbaring saja sambil merasakan sakit yang luar biasa. Dan karena health-nya terus berkurang, akhirnya Hyunmo pun mati dan muncullah notifikasi sistem. Anda telah mati oleh debu halus. Durasi waktu bertahan 4 menit 32 detik. Sontak Hyunmo pun terkejut karena dia mati cuma karena debu halus. Kasih hai, aduh kasih hai. Dan beberapa saat kemudian, Hyunmo pun kembali dihidupkan. Ia merasa kalau ini semua hanya mimpinya saja. Namun ia pun kembali melihat notifikasi sistem yang memintanya untuk menjalankan quest bertahan hidup. Hyunmo yang merasa ketakutan pun memilih untuk melarikan diri dan akan mencari orang dari dalam semua ini. Namun karena ia terus menghirup debu halus itu, ia pun mati lagi akibat keracunan. Dan Hyunmo pun kembali dihidupkan dan mati lagi, begitu seterusnya. Dia bahkan berdoa kepada Tuhan untuk menolongnya. Semua akun agama dia coba, Kristen, Islam, semuanya dicoba, tapi tetap aja dia mati. Lalu saat kebangkitannya yang ke-11, dia pun mencoba untuk melakukan teknik pernapasan untuk mengurangi efek racunnya. Namun, ia hanya dapat menahannya sedikit agak lama, hingga saat kematian ke-28 kalinya, akhirnya Hyunmo pun mendapatkan skill langka, Poison Blood, di mana tubuhnya akan kebal racun. Setelah itu, Hyunmo pun memutuskan untuk mengambil kristal saja yang banyak berceceran di sini. Namun, ia bingung, kristalnya mau taruh di mana? Dan sistem pun muncul untuk menawari Hyunmo apakah ia ingin membuka sistem penyimpanan, dan Hyunmo pun mengiyakannya. Dan sistem penyimpanan pun terbuka, sehingga kristal itu bisa dibawa oleh Hyunmo. Hyunmo pun menjadi terkejut karena itu. Dan di saat lagi happy-happynya, tiba-tiba Hyunmo mendengarkan suara yang tidak asing di telinganya. Dan saat ia menoleh untuk memastikan suara apa itu, terlihatlah banyak gerombolan nyamuk yang bergerak ke arahnya. Hyunmo pun langsung ngacrit melarikan diri dari para nyamuk itu yang mengejarnya. Ngejar anjingnya goblok. Namun karena nyamuknya lebih kencang, akhirnya si Hyunmo pun langsung digerubungi dan darahnya pun langsung disedot berjamaah. Dan berkat itu, Hyunmo pun akhirnya mati. Namun, para nyamuk itu yang menghisap darah Hyunmo pun seketika meledak karena darah milik Hyunmo mengandung racun. Di saat ia tersadar, Hyunmo pun mendapatkan notifikasi kalau levelnya bertambah. Dan dia juga mendapatkan achievement bakat para nyamuk itu yang mati. Dia pun menjadi mengetahui kemampuan yang darahnya miliki. Namun sistem memberitahu kalau health milik Hyunmo terus menurun. Sontak Hyunmo pun ngamuk karena dia baru saja bangun, masa udah mau mati lagi. Di saat ngamuk-ngamuk itu, secara tidak sengaja, Hyunmo berhasil mendapatkan skill lagi, yaitu Dismantle. Hyunmo pun langsung mengetes skill barunya itu, di mana ia bisa langsung membongkar sebuah benda tanpa harus ribet-ribet. Hyunmo berpikir, jika ada skill Dismantle, maka dia sudah pasti memiliki skill Creation. Sontak Hyunmo pun menjadi sangat gembira karena dia memiliki skill yang sangat berguna baginya. Dan sekarang dia akan membuat base untuk berlindungan. Dan terlihatlah Hyunmo yang sedang menghitung banyaknya kristal yang berhasil ia kumpulkan. Kaya, pikirnya. Namun di saat itu, ia menemukan sebuah koran lama. Ia pun lalu berusaha untuk membaca koran itu. Namun tiba-tiba sistem muncul mengganggunya. Hyunmo pun mengusir sistem itu. Dan setelah membaca koran tadi, Hyunmo pun akhirnya mendapatkan kesimpulan. Ia berpikir kalau tempatnya sekarang ini adalah bumi di masa depan yang akan hancur. Namun ia menyadari kalau tidak ada yang bisa dia lakukan jika prasangkanya itu benar sekalipun. Ia pun lalu memutuskan untuk membuat sesuatu dari mayat para nyamuk yang ia dapatkan. Setelah menggunakan skill dismantle-nya, Hyunmo pun langsung menjadi kelelahan karena jumlah nyamuknya sangatlah banyak. Hyunmo mendapatkan sengat, sayap, dan darah dari nyamuk-nyamuk itu. Dan Hyunmo pun langsung menggunakan skill creation-nya untuk membuat sesuatu dari ketiga bahan tadi. Lalu Hyunmo pun mendapatkan sebuah anak panah neraka tingkat rare. Hyunmo pun menjadi senang karena di sini dia bisa mendapatkan item tingkat rare dengan gampang. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menggabungkan semua material yang ia punya. Dan berkat itu, Hyunmo pun mendapatkan sebuah item telur legendaris. Sistem memberitahunya kalau telur itu memiliki kemungkinan 50-50 untuk menetas. Dan dengan polosnya, Hyunmo pun mencoba untuk mengerami telur itu. Namun tentu saja gagal, kan tolol. Namun di saat itu, Hyunmo pun mendengar suara yang mencurigakan, sehingga membuatnya langsung waspada. Dan ternyata terdapat seekor goblin yang memasuki tempat persembunyian Hyunmo. Goblin itu pun menyadari keberadaan Hyunmo yang sedang bersembunyi. Dan tanpa babi bu, goblin itu pun langsung bergerak dengan cepat dan menyerang Hyunmo. Untung saja Hyunmo masih dapat menghindari serangan goblin itu.
Hyunmo pun memilih untuk melarikan diri saja menuju ke arah tangga, sambil ia dikejar oleh goblin itu. Karena goblinnya gak pantang menyerah, akhirnya Hyunmo pun mencoba untuk melawan balik. Ia menyerang goblin itu dengan batang kayu dari penyimpanannya. Namun goblin itu berhasil melompat ke belakang untuk menghindari serangan Hyunmo. Dan terlihatlah goblin itu yang berlevel 20 sangat jauh ketimbang levelnya Hyunmo. Si goblin itu yang udah ngas pengen bunuh Hyunmo pun langsung menyerangnya. Namun dengan satset Hyunmo masih bisa menghindari semua serangan goblin itu. Pergerakan goblin itu jauh lebih cepat ketimbang Hyunmo, sehingga Hyunmo menjadi kewalahan dan akhirnya batang kayu yang ia bawa langsung hancur. Goblin itu berkata sesuatu, namun Hyunmo tidak mengerti apa maksud perkataannya. Dan trot, goblin itu pun berhasil mendaratkan serangannya kepada Hyunmo. Hyunmo yang belum menyerah pun melemparkan anak panah yang ia barusan buat. Namun dengan gampangnya goblin itu dapat menghancurkan setiap anak panah yang dilempar Hyunmo. Hyunmo pun menjadi sangat kewalahan melawan goblin itu yang sangat lincah. Namun ternyata terdapat satu anak panah milik Hyunmo yang berhasil mengenai goblin itu, yang menyebabkan tangan goblin itu langsung terkena efek racun. Hyunmo menyadari kalau racun itu berasal dari darahnya. Namun tanpa berpikir panjang, goblin itu pun langsung memotong tangannya yang sudah terkena efek racun. Di saat bengong-bengong itu, goblin tadi lalu melakukan serangannya kembali, dan kali ini Hyunmo tidak sempat untuk menghindar. Dan crot, goblin itu berhasil mendaratkan serangan yang fatal ke arah tubuh Hyunmo, sehingga membuat Hyunmo langsung terkapar di tanah. Dan goblin itu langsung menginjak badan dari Hyunmo sebagai tanda kemenangan. Goblin itu lalu pergi meninggalkan Hyunmo yang sudah tidak berdaya. Dia ingin melanjutkan perburuan. Namun Hyunmo yang terbaring di tanah lalu tersenyum menyeringai. Kayak kenal gitu, apakah dia akan berubah jadi Gear 5 ya kan? Namun untungnya si Hyunmo tidak sampai mati, dan karena misinya untuk bertahan sehari telah selesai, maka health Hyunmo pun dipulihkan. Hyunmo berjanji akan balas dendam kepada goblin kocak itu nantinya. Karena misinya telah selesai, maka Hyunmo pun mendapatkan berbagai macam hadiah, dan juga ia sekarang bisa meninggalkan tempat ini karena misi berikutnya akan dilaksanakan beberapa hari. Leontin yang dipakai Hyunmo pun kembali bercahaya dan langsung menteleportasinya. Lalu Shin pun berpindah di mana Hyunmo telah sampai di bumi tempat asalnya. Hyunmo pun sontak kegirangan karena ia telah berhasil kembali. Dia pun lalu mencabut liontin yang ia pakai dan akan menghancurkannya. Bapak tahi, bukannya ngasih sawah kek, malah ngasih liontin gak jelas, ucap Hyunmo. Namun ia pun lalu mengingat di mana liontin ini adalah satu-satunya harapan untuk mengubah hidupnya. Jadinya dia enggan untuk menghancurkan liontin itu. Gak jadi deh. Dan di saat itu muncullah Yomin yang datang menemui Hyunmo. Yomin pun langsung menghampiri Hyunmo karena ia merasa khawatir dengan keadaan Hyunmo karena sudah beberapa hari dia tidak bisa menghubunginya. Dan Shin pun lalu berpindah di mana Yomin mengecek keadaan Hyunmo. Hyunmo berkata kalau ia baik-baik saja. Namun si Yomin ngamuk-ngamuk karena Hyunmo terlalu meremehkan kondisinya, dan akhirnya Hyunmo pun memutuskan untuk pergi mandi saja. Namun di saat itu si Yomin malah jadi salfok sama badannya Hyunmo yang tiba-tiba jadi berotot. Ia pun bertanya apa yang sudah terjadi kepada Hyunmo, kok bisa suspek kayak gitu. Hyunmo pun menjadi bingung gimana jelasinnya. Namun dia menjadi malu saat menyadari kalau Yomin terus memperhatikan tubuhnya. Agak lain memang. Yomin yang merasa canggung pun pergi untuk mengambilkan baju buat Hyunmo karena bajunya Hyunmo udah pada bolong-bolong gak jelas. Setelah Yomin pergi, Hyunmo pun mengecek apa saja yang ia dapatkan setelah menyelesaikan questnya. Ternyata Hyunmo mendapatkan sebuah kotak tingkat silver dari misinya. Namun karena ia memiliki titel keberuntungan tingkat SSS, maka dari itu kotaknya berubah menjadi tingkat emas. Dan ternyata kotak itu berisi sebuah skill. Dan karena kotaknya tingkat emas, Hyunmo pun mendapatkan skill legendaris, yaitu Battle Hyper. Kayak nge-cheat gitulah kalau di game. Dan saat ini hanya ada 7 orang yang memiliki legendaris skill, dan Hyunmo menjadi orang ke-8 yang memilikinya. Karena gak ada penjelasan apapun tentang skill ini, si Hyunmo pun mencoba-cobanya sendiri. Namun apesnya dia malah ketahuan sama Yomin. Ngapain bang? Tanya Yomin. Macam tak betul je budak ni. Dan setelah memakai baju pemberian Yomin, mereka berdua pun akhirnya mengobrol. Yomin berkata kalau kondisi Hyunmo sekarang baik-baik saja, bahkan lebih baik ketimbang biasanya. Dia heran, kok bisa gitu ya? Hyunmo lalu berkata kalau dia ingin menunjukkan batu kristal miliknya kepada Yomin untuk menaksir berapa nilai harganya. Hyunmo pun mengeluarkan batu kristal murni seberat 1 kg yang ia dapat dari quest waktu itu. Sontak Yomin pun menjadi sangat terkejut melihat Hyunmo memiliki batu kristal semurni itu. Mana gede lagi ya kan? Yomin pun bertanya dari mana Hyunmo bisa mendapatkan kristal ini. Namun Hyunmo belum mau memberitahunya. Yomin berkata dinilai dari kemurnian batu kristal ini setara dengan bintang 5.
Hyunmo pun meminta bantuan Yomin untuk menjual batu kristalnya. Namun Yomin berkata kalau batu dengan semurni dan sebesar ini memerlukan banyak dokumen sebelum dijual. Mendengar itu, Hyunmo pun langsung memotek batu kristal itu menjadi dua. Sontak Yomin pun menjadi shock. Gak dipotek juga, mama ganteng. Emang Kiko bisa dibagi dua, ucap Yomin. Yomin terus ngamuk-ngamuk dan memarahi si Hyunmo yang tolol. Namun Hyunmo menenangkan Yomin karena ia masih punya yang lebih besar lagi. Sontak Yomin pun menjadi terkejut sekaligus shock. Namun sebelum itu, Hyunmo memiliki dua syarat, di mana Yomin tidak boleh memberitahukan orang lain bagaimana dia bisa mendapatkan kristal ini. Dan juga orang lain tidak boleh sampai tahu kalau batu kristal ini Hyunmo lah yang menambangnya. Yomin pun setuju-setuju aja daripada batunya dipotek-potek sama Hyunmo nantinya. Namun butuh waktu untuk menjualnya. Dan akhirnya Hyunmo pun menginap di tempat Yomin. Namun keesokan paginya terlihatlah Hyunmo yang depresi berat habis nginap di tempat Yomin. Lanjut, dan setelah seminggu, akhirnya Yomin pun akan melakukan COD dengan pembeli yang ingin membeli kristal mereka. Awalnya Yomin ingin pergi sendiri, namun Hyunmo memaksa ikut karena takut Yomin diapa-apain sama orangnya nanti. Dan terlihatlah orang yang akan melakukan COD dengan Yomin. Lihat orang itu, Hyunmo pun langsung merasa was-was. Gimana enggak? Orangnya ada madongsok gitu ya kan? Namun ternyata pembeli aslinya adalah bapak-bapak di belakang madongsok. Sontak si Hyunmo pun menjadi malu sendiri. Salah sangka kan? Padahal mamang madongsok cuma mau foto kucing doang ya kan? Kunti bogel, gemes banget, jauh lucu banget. Adek, iya Allah anak jurig. Bapak itu lalu memberikan salam kepada Hyunmo dan mereka berdua lalu berjabat tangan. Dari sana saja Hyunmo tahu kalau bapak-bapak di hadapannya ini cukup kuat. Jika mereka bertarung nantinya, mungkin Hyunmo akan kalah. Setelah bapak-bapak itu mengecek kristalnya, akhirnya transaksinya pun dilakukan. Dan setelah itu, bapak-bapak itu berpamitan untuk pergi. Hyunmo pun bisa merasakan aura tekanan dari bapak-bapak itu hanya dari suaranya saja. Yomin pun heran karena selama dia COD sama bapak itu nggak pernah tuh dikasih salam sama bapaknya. Tapi kok sama Hyunmo beda. Hyunmo pun mengerti, sepertinya bapak tadi sadar kalau Hyunmo lah yang mendapatkan kristalnya. Lihat kalau Hyunmo tegang, si Yomin pun menenangkannya. Mana kagak ada penjahat kan, kebanyakan nonton film sih, ucap Yomin mengejek Hyunmo. Dadah, santai aja, nggak akan kukasih tahu siapa-siapa kok, tambah si Yomin. Tolong aku. Yomin lalu menunjukkan transferan yang udah dikirim, di mana mereka mendapatkan $1 juta dari penjualan kristal tadi. Hampir 15 M lah. Dan Shin pun lalu berpindah ke bapak-bapak tadi yang beli kristal Hyunmo. Ternyata dia cuma disuruh orang doang. Orang yang menyuruh bapak-bapak itu heran dengan kualitas kristal ini yang begitu tinggi. Dia pun bertanya kepada bapak-bapak itu bagaimana menurutnya. Bapak-bapak itu berkata kalau Kang Hyunmo adalah seorang hunter yang cukup kuat. Terbukti dia bisa menambang batu kristal ini yang biasanya ada di dungeon bintang 5 saja. Orang yang menyuruh bapak-bapak itu pun berpikiran yang sama. Dia akan lebih mengawasi Hyunmo nantinya. Dia lalu bertanya kepada bapak-bapak itu, seberapa kuatkah Kang Hyunmo? Bapak-bapak itu menjawab kalau Kang Hyunmo kira-kira sekuat kapten. Kapten di sini orang yang lagi ngobrol ya sama bapaknya. Dan terlihatlah orang yang menyuruh bapak-bapak itu adalah Lee Tae-jae, hunter yang paling OP sekarang. Oke, sampai sini dulu ya. Tes ombak dulu nih. Nanti kalau rame Meme bakal lanjutin. Kalau nggak rame nggak lanjut. Komen aja di bawah ya. Bye-bye.